Pernah ngalamin gak sih waktu motret yang objeknya itu dinamis atau bergerak, hasil fotonya malah blur, lebih tepatnya motion blur, jadi nggak jelas objeknya, nggak enak dilihat lah pokoknya. Contohnya aja kalau pas kita foto gayanya sambil loncat, hasil fotonya ada motion blur. Motret dengan objek bergerak emang rentan banget terjadi motion blur ini, atau kadang disebut juga shaky. Itu terjadi karena shutter speed kamera yang tidak cukup untuk membukukan objek yang bergerak. Lalu gimana cara yang tepat untuk mengatasi motion blur ini? Ikuti aja terus videonya. Snap and start. Halo semuanya, selamat datang di Iltek Komputer ID, channel yang akan memberikan kalian informasi seputar teknologi bersama gue Didin, host yang akan membawakan pembahasan konten digital, fotografi, videografi, editing, dan lainnya. Sebelum lanjut nonton videonya, yang belum subscribe boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Di video kali ini gue bakal lanjut ngebahas tentang elemen exposure dan pastinya bakalan ada hubungannya dengan apa yang udah disinggung di awal video tadi. Kali ini yang bakal dibahas adalah shutter speed. Shutter speed, kecepatan menembak. Kira-kira begitulah jika diterjemahkan. Pengertiannya sendiri, shutter speed adalah lamanya waktu shutter atau rana pada kamera terbuka, atau lamanya sensor pada kamera menyerap cahaya dari objek foto. Buat yang belum tahu kayak gimana shutter atau rana, seperti inilah kira-kira bentuknya pada kamera. Posisinya di depan sensor. Cara kerjanya seperti tirai, akan terbuka untuk mengizinkan cahaya masuk dan diterima oleh sensor. Jadi si shutter ini akan terbuka ketika memotret. Cepat atau lambatnya shutter terbuka inilah yang dimaksud dengan shutter speed. Bisa lambat, bisa juga cepat. Nah, untuk satuan yang digunakan adalah detik ya, akan tertulis seperti ini di kamera. Angka diikuti dengan kutip 2 setelahnya yang memberi arti bahwa angka tersebut adalah detik. Jika kecepatannya jauh lebih cepat dari 1 detik, sudah 0, penulisan angkanya akan berubah. Contohnya seperti ini. 1/4 artinya 0,25 detik. 1/100 artinya 0,01 detik. Semakin tinggi angka setelah garis miring, maka semakin cepat shutter speednya. Lalu gimana pengaruhnya terhadap exposure? Jika shutter speednya lambat, shutter akan terbuka lebih lama, maka akan lebih banyak cahaya yang diserap oleh sensor dan bisa menerangkan gambarnya. Jika shutter speednya cepat, hal sebaliknya akan terjadi, bisa lebih menggelapkan gambar, karena shutternya itu terbuka lebih sebentar. Jadi cahayanya yang diserap itu lebih sedikit. Biar gampang diingat, tinggal hafalin aja nih kata kuncinya. Shutter speed lambat, gambar terang. Shutter speed cepat, gambar gelap. Untuk mengatur shutter speed di kamera digital, DSLR, mirrorless, atau kamera lainnya, bisa menggunakan mode shutter speed priority atau mode manual. Mungkin ada yang belum tahu tentang mode di kamera. Jika belum tahu, boleh nonton video sebelumnya tentang mode exposure. Oke, ada 2 pilihan mode nih jika ingin mengatur shutter speed. Pilihan pertamanya menggunakan mode shutter speed priority. Di kamera Canon dilambangkan dengan huruf TV, di kamera Nikon, Sony, dan lainnya biasanya dilambangkan dengan huruf S. Kelebihan di mode shutter speed priority tuh kita bisa fokus mengatur shutter speednya aja tanpa repot mengatur pengaturan exposure yang lainnya seperti diafragma ataupun ISO. Karena pengaturan lainnya akan diatur secara otomatis kecuali si pengaturan shutter speednya ini. Ya, sesuai namanya shutter speed priority, yang diutamakan jadi shutter speednya aja. Berbeda dengan opsi mode untuk mengatur shutter speed yang kedua, di mana jika ingin mengatur shutter speed, pengaturan exposure lainnya juga harus diatur dan disesuaikan sendiri. Ya, mode ini adalah mode manual. Karena mode manual ini manualnya nggak setengah-setengah, full manual, kita diharuskan menyesuaikan sendiri seluruh pengaturan exposure. Ya agak ribet emang, tapi balik lagi nih, sesuaikan aja sama kebutuhan. Mengatur shutter speed di mode manual mungkin cocok buat yang motret di dalam ruangan yang pencahayaannya itu stabil. Sebaliknya, jika memotret di luar ruangan atau di tempat yang pencahayaannya itu berubah-ubah, lebih disarankan mengatur shutter speed di mode shutter speed priority aja sob. Selain mempengaruhi exposure, shutter speed juga dapat memberikan efek shaky.
karena kondisi kamera atau objek yang tidak stabil saat memotret. Dalam artian objeknya itu bergerak atau memegang kameranya yang goyang atau sedikit getar. Seperti ini efek shaky. Kadang juga disebut blur atau ngeblur, ya banyaklah sebutannya. Bisa mengganggu kualitas foto yang dihasilkan, gambar jadi kurang jelas dan kurang tajam. Oleh karena itu penting banget buat menggunakan shutter speed yang tepat supaya hasil fotonya nggak shaky atau goyang. Terus gimana sih caranya mengatur shutter speed dengan tepat? Nah, sesuai dengan yang disampaikan di awal video tadi, ini dia tips biar hasil fotonya nggak shaky atau goyang, yaitu dengan mengatur shutter speed di angka yang tepat. Tidak selalu ada patokan mutlak sebenarnya, angka shutter speed berapa yang harus diatur di sebuah kondisi tertentu. Pengaturan angka shutter speed pada tips ini hanya perkiraan, tapi pastinya gue yakin bakal tetap membantu mengurangi shaky dan motion blur, terutama ketika memotret menggunakan tangan tanpa bantuan tripod. Kuncinya adalah semakin dinamis atau semakin cepat pergerakan objek foto, maka dibutuhkan shutter speed yang lebih cepat agar fotonya dapat dibekukan atau di-freeze jika ada gerakannya. Setting shutter speed kalian minimal 1/30 atau lebih ketika memotret objek yang tidak bergerak. Angka 1/30 cukup cepat untuk menghindari efek tangan yang sedikit bergoyang atau bergetar saat memotret. Lebih cepat dari itu lebih baik. Selanjutnya atur shutter speed minimal 1/125 atau lebih ketika memotret objek yang bergeraknya tidak terlalu cepat, seperti kegiatan orang berpidato, berjabat tangan, dan lainnya. Dan gunakan shutter speed minimal 1/250 saat memotret objek yang pergerakannya lumayan cepat, di pertandingan olahraga misalnya, atau saat foto gaya loncat. Naikin lagi shutter speednya sampai 1/1000, 1/2000 atau lebih jika gerakan objek semakin cepat agar objeknya dapat di-freeze dalam hasil fotonya. Seperti ini nih contohnya. Nah, itu dia tips untuk menghindari shaky, motion blur, goyang, atau apalah itu namanya yang disebabkan oleh kurang cepat shutter speednya. Walaupun shutter speed tinggi dapat membukukan gambar atau memfreeze dan menghindari gambar shaky, tapi jangan menggunakan shutter speed secara over ya, atau terlalu tinggi pada kondisi yang tidak semestinya. Contohnya ketika memotret objek yang tidak banyak bergerak, shutter speed yang diatur itu terlalu tinggi, 1/2000 misalnya. Itu kurang baik karena penggunaan shutter speed yang tinggi kadang bisa membebani settingan exposure yang lainnya, membebani ISO misalnya. Di shutter speed yang terlalu tinggi, terlalu cepat, angka ISO diharuskan jadi lebih tinggi pula untuk tetap menyeimbangkan pencahayaan atau exposure. Ya, akibatnya gambar bisa jadi kurang mulus karena ISO-nya ketinggian. Mungkin itu aja sedikit tips penggunaan shutter speed yang tepat dan juga plus minusnya menggunakan shutter speed cepat. Cocok buat diterapin saat motret dokumentasi supaya momen pada fotonya itu nggak rusak karena motion blur. Kesimpulan di video kali ini, gunakanlah angka shutter speed yang pas, tidak terlalu lambat agar hasil fotonya tidak terdapat motion blur atau shaky. Jangan juga berlebihan agar kualitas fotonya tetap terjaga dan tidak membebani pengaturan exposure lainnya. Iya, satu lagi, sedikit tambahan aja, motion blur tuh nggak selalu jelek loh. Kalau diatur dengan tepat bisa menambah estetika pada foto. Mungkin bisa jadi pembahasan menarik di video berikutnya. Oke, selesai sudah pembahasan di video kali ini. Jika video ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman kalian. Punya koreksi, saran, ataupun komentar, langsung aja tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Like kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Gue Didin di channel IoT Komputer ID pamit, sampai jumpa di video berikutnya.